Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba dhamma nalang abhiniwesayati. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Segala sesuatu tidak ada yang patut untuk digenggam. Demikian sabda Sang Buddha. Ramani, pemimpin. Oh iya. Ya, pemimpin puja bakti yang saya hormati, ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, semuanya sehat? Sehat ya. Ya, sadhu. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Sudah siap untuk mendengarkan Dhamma? Siap ya. Ya, baik. Sesuai dengan mungkin jika ibu bapak melihat poster yang di-share, judul ceramah pada pagi hari ini adalah A Guide to Tame Your Anger, yang punya arti adalah sebuah arahan untuk mengendalikan kemarahan. Tentu kita pernah marah, sudah pasti. Siapapun pernah marah dan juga kedepannya, meskipun sudah dijelaskan tentang arahan untuk menjinakkan kemarahan, masih mungkin untuk marah. Betul? Betul. Kita semua masih bisa marah. Yang tidak marah ya arahat. Orang suci tidak marah. Tapi kita masih memungkinkan untuk marah. Bagi yang masih punya akar kebencian di dalam dirinya, maka masih punya kemungkinan untuk marah. Dan kemarahan ini bisa muncul dari banyak hal. Bukan hanya karena ada orang yang iseng pengen buat kita marah, kemudian kita marah. Tapi juga mungkin bisa karena hal-hal yang sebenarnya normal, netral. Tapi karena mungkin kita baru pertama kali lihat, pertama kali kita merasakan. Dan mungkin juga pada saat itu mood kita lagi tidak nyaman. Kita terpancing untuk marah. Marah di sini tidak mesti keluar dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Marah di sini bisa saja dia berdiam di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Karena Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa ada orang-orang yang menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan bagaikan seseorang mau mengukir atau membuat garis di permukaan batu. Ibu bapak bisa lihat di depan altar ada banyak sekali ukiran batu yang begitu indah. Ini ukiran batu yang indah.
ada para biku, ada kemudian Sang Buddha juga. Tapi ada juga ukiran batu yang mungkin dicoret-coret pakai garis-garis yang tidak karuan. Ukiran kemarahan. Batu ini saja yang ada di depan kita, di samping-samping sekeliling kita. Mungkin kalau kita sudah punya anak cucu kita sudah punya anak cucu, ini masih bisa terlihat bentuk kasarnya. Itu sudah berapa tahun. Dan ada orang yang seperti ini yang menyimpan kemarahan bagaikan menulis, bagaikan mengukir di permukaan batu. Menyimpan kemarahan begitu lama sekali. Namun tenang, ada yang lebih baik daripada orang yang pertama. Orang yang kedua, Sang Buddha mengatakan ibaratnya seperti menulis di atas permukaan tanah, di atas permukaan pasir. Yang tunggu sedikit saja. Tunggu hujan, tunggu ombak menerpa, tunggu angin. 1-2 hari, mungkin beberapa jam, mungkin juga beberapa menit. Tulisan di permukaan tanah, permukaan pasir itu bisa hilang. Orang yang jenis kedua jauh lebih baik daripada orang yang pertama. Bisa hilang kemarahannya dalam beberapa waktu. Tapi masih ada yang jauh lebih baik daripada orang yang kedua. Orang yang ketiga diibaratkan oleh Sang Buddha seperti melukis atau menulis di atas permukaan air. Bante mau tanya bisa? Kalau misalnya Bante menulis tulisan di atas permukaan gelas ini, ada yang bisa baca? Mungkin tidak bisa baca karena di bawah ya. Tapi kalau sambil kita lihat, kemudian Bante menulis di atas permukaan air ini, masih ada yang bisa baca. Ini ceritanya ibu bapak sudah di samping-samping saya ini. Bisa baca? Tidak ada yang bisa baca. Karena garis itu menghilang mengikuti pergerakan jari. Menghilang di saat itu juga. Bahwasanya ada orang yang ketika sudah dimarahi, sudah dibuat jengkel, sudah dibuat apapun usahanya sedemikian rupa tapi tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Orang yang begitu hebatnya tidak meninggalkan bekas kemarahan sedikit pun. Orang yang jenis ketiga. Tentunya kita semua mengharapkan untuk menjadi jenis orang yang ketiga. Betul? Tapi kalau mau jujur, posisi kita lagi di orang yang keberapa? Mungkin kedua ya? Kalau boleh jangan yang pertama. Kasihan diri kita sendiri, kasihan orang lain di sekitar kita juga kasihan. Tapi itu adalah proses latihan seseorang. Kita tidak langsung plep, kemudian jadi orang yang paling sabar di dunia. Mesti ada proses perubahan dari orang yang mungkin masih suka marah-marah, berubah menjadi orang yang suka ramah-ramah. Dari marah menjadi ramah. Itu ada proses, ada upaya yang begitu besar sekali yang mesti dilakukan oleh orang tersebut. Hingga bisa dari marah menjadi ramah. Dan kalau mau jujur, tidak semua orang mau, tidak semua orang mampu. Karena ini adalah bagian dari pelatihan. Tapi ketika ditanya, siapa sih yang tidak mau menjadi pribadi yang lebih baik? Siapa sih yang tidak mau menjadi pribadi yang mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri? Yang mau karena saking baiknya orang tersebut sehingga orang lain menjadi segan. Karena ada kebaikan di dalam orang tersebut. Siapa yang tidak mau menjadi orang yang demikian?
semuanya punya harapan yang sama. Setidaknya menjadi lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri kita semua punya pengharapan baik ini. Terlepas dari kita masih seperti apa. Kita masih menjadi orang yang suka marah-marah atau sudah jadi orang yang suka ramah-ramah. Kita mau menjadi orang yang lebih baik. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan di awal. Sang Buddha mengatakan, ya, kalau selama masih punya 3 akar ini, ya, masih memungkinkan untuk hal-hal yang buruk yang keluar dari 3 pintu ini, pikiran, ucapan, dan juga perbuatan ini bisa keluar hal-hal yang buruk. Kita masih mungkin untuk marah. Apalagi Sang Buddha mengatakan apiyehi sampayogo dukho. Bertemu dengan orang yang tidak disukai, yang tidak dicintai, itu adalah penderitaan. Dan penderitaan ini bisa keluar dengan kemarahan. Bisa keluar dalam bentuk kemarahan. Bisa keluar dalam bentuk kebencian kepada orang yang kita tidak sukai. Kita semua mau untuk menjadi lebih baik. Meskipun kita masih belum baik. Belum terlalu baik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang baik. Ibu bapak seringkali mendengar di dalam ceramah para Bante, Romo Ramani, kita mesti mengendalikan kemarahan, tidak boleh marah-marah. Dan tanpa dijelaskan oleh para Bante pun ini sudah dijelaskan di masyarakat luas, kalau boleh ya tidak marah-marah. Semua orang sudah tahu. Pada dasarnya semua orang sudah tahu. Dan kemudian kita di dalam pelatihan kita, di dalam usaha kita untuk menjadi orang yang lebih baik, kita masih lalai, kita masih kurang waspada, sehingga kita masih mungkin untuk marah. Marah terhadap hal-hal yang kecil atau marah ketika hal-hal itu sudah besar. Bisa tertrigger, bisa terpancing oleh hal-hal yang kecil, bisa terpancing oleh hal-hal yang besar. Tergantung pada kemampuan kita sudah sampai mana. Namun apa yang terjadi ketika kemarahan itu sudah terjadi dan kemudian kita sudah sadar, oh tadi saya marah. Kenapa bisa sampai seperti itu? Mungkin sebagai orang tua masih mungkin marah kepada anaknya. Dan ketika sudah marah, sudah selesai marah baru sadar, aduh tadi saya marah-marah. Mungkin sudah sampai bersuara cukup lantang, cukup keras. Kemudian muncul penyesalan di dalam diri. Penyesalan. Menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih? Seharusnya saya bisa tahan. Seharusnya saya bisa tahan. Tidak hanya kepada anak sendiri, mungkin kepada orang-orang lain. Tergantung kepekaan dari hati kita. Kenapa saya marah? Dan karena sudah selesai marah, baru sadar marah, menyalahkan diri sendiri, menekan diri sendiri, marah kepada diri sendiri, marah lagi. Tanpa disadari itu adalah bagian dari kemarahan. Penyesalan untuk menekan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kenapa lalai lagi dalam marah lagi? Padahal itu sebenarnya adalah upaya kita untuk tidak marah. Itu adalah gambaran dari upaya kita untuk tidak marah. Usaha untuk, kalau boleh berikutnya jangan marah. Meskipun berikutnya mungkin masih bisa marah lagi. Itu adalah usaha yang kita lakukan untuk menekan kemarahan, untuk menjinakkan kemarahan. Usaha-usaha yang kita lakukan. Dan mungkin ada usaha-usaha lain yang sudah kita lakukan, sudah ibu bapak lakukan untuk menekan kemarahan. Namun di sini Sang Buddha, guru kita secara khusus memberikan pengarahan.
di dalam suta, di dalam khotbah beliau tentang bagaimana untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana untuk menekan kemarahan. Dijelaskan di dalam Padhama Aghata Pati Winaya Sutta. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya 5, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta yang ke-161, jika ada yang mau mencari. Itu ada dua sutta yang beriringan. Tapi yang akan dijelaskan adalah yang pertama. Sang Buddha menjelaskan tentang bagaimana cara kita dengan gaya Sang Buddha, dengan cara Sang Buddha, yang kalau boleh kita buat menjadi cara kita, sehingga kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, cara untuk menundukkan, menjinakkan kemarahan. Seperti kelompok sutanya, kalau Anguttara Nikaya kelompok 1 ada 1 poin, 2 poin, 3 poin. Kalau Anguttara kelompok 5 ada 5 poin. Cara yang pertama yang diarahkan oleh Sang Buddha yang pada dasarnya ini adalah teknik yang umat Buddha sudah tahu semuanya. Sudah tahu. Yaitu mengembangkan cinta kasih. Semua sudah tahu kan? Sudah tahu ya? Lanjut nomor 2. Tidak. Yang pertama adalah dengan mengembangkan cinta kasih. Pengembangan cinta kasih. Kita tahu bahwa semua makhluk ya akan berbeda dengan kita. Dan kemudian ya kita secara volunteer kita dengan tanpa dibebani oleh orang lain, dengan inisiatif dari kita sendiri, mau mereka melakukan kesalahan dengan alasan apapun, kita mengharapkan mereka berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga ia berbahagia. Kita jangan dulu langsung kenapa kamu ngapain? Ngapain kamu itu? Kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Ini kok bisa jadi seperti ini? Jangan langsung seperti itu, tapi yang pertama adalah semoga dia berbahagia. Semoga dia berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga dia berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan dulu langsung salahkan. Itu dulu. Meta dulu. Meta dulu. Dan dari sini, kalau ini berhasil ketika kita sudah tahu, ketika sudah bisa menenangkan diri kita, tidak langsung terpancing dengan kemarahan, tapi yang pertama adalah terpancing dengan cinta kasih, meskipun ini akan ada perang batin dulu, tapi ketika kita sudah berhasil menenteramkan batin kita, semoga saya berbahagia, semoga berbahagia. Semoga dia berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika sudah netral, sudah tentram, kita bisa menyelesaikan perkara apapun itu dengan lebih mudah. Yang pada dasarnya semuanya ini, kelima-limanya ini, ketika itu yang ditengarai lebih dulu, itu yang dilakukan lebih dulu, kita akan lebih bisa untuk berpikir dengan tenang, dengan nyaman. Menyelesaikan permasalahan dengan nyaman juga. Dengan pikiran yang lebih positif. Tidak terbebani dengan apapun. Tengarai dengan 5 hal ini. Yang pertama adalah metta. Yang kedua adalah karuna. Karuna adalah welas asih. Kita tahu, kalau kita bisa memungkinkan sekali untuk dibenci, dimarahi oleh orang lain. Betul, kita pernah dimarahi oleh orang lain. Tapi sadarkah kita ketika kita dimarahi oleh orang lain, pada dasarnya kita tidak mau untuk membuat orang itu marah. Tapi orang itu bisa marah kepada kita. Meskipun kita tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba dimarahi.
Kita niatnya baik tapi tiba-tiba dimarahi. Dan sebenarnya begitu pula orang lain yang pernah ibu bapak marahi. Bisa saja orang-orang itu tidak tahu apa-apa. Ataupun mungkin bahkan niatnya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Ataupun mungkin karena satu dua kendala sehingga membuat orang lain marah, membuat kita marah. Padahal dia punya satu permasalahan sehingga dia melakukan dengan cara demikian apapun kesalahan itu. Anak kecil, kolega, teman, ataupun mungkin orang kerja, ataupun mungkin orang tua sendiri, atau mungkin siapapun orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka punya kesalahan, punya permasalahan sendiri. Tidak punya niatan untuk membuat kita marah, mereka netral. Tapi kita sendiri yang terpancing. Seperti kita yang tiba-tiba dimarahi oleh orang lain, kita juga tahu bahwa, kita mesti tahu bahwa orang lain punya kondisi sekelilingnya juga. Sehingga dia seperti ini. Dan kemudian kita mengembangkan karunia, welas asih. Kasihan. Mungkin dia melakukan seperti itu karena lagi ada problem, lagi punya masalah, beban pikiran yang begitu banyak, sedang tertekan juga mungkin, sehingga kondisinya ya dia melakukan kesalahan. Kita punya karunia di situ, punya karunia di situ. Kasihan, berikanlah welas asih kepada mereka, berikan mereka waktu. Dan jangan langsung dimarahi. Berikan mereka waktu untuk menjelaskan kenapa mereka seperti itu. Tidak langsung dijudge, disalahkan. Dengan demikian, kita bisa secara terbuka. Orang lain akan secara terbuka. Dan mereka akan minta maaf duluan sebelum kita marahin mereka atas kesalahan mereka. Maaf, saya tadi terlambat karena ada macet. Atau karena ada keluarga yang lagi sakit. Atau apa-apa. Atau mungkin anak kecil, kenapa dia melakukan sesuatu. Dia menjelaskan, oh tadi saya seperti ini, seperti itu. Sehingga ada keterbukaan antara kita dan juga orang lain. Mereka mau untuk terbuka kepada kita. Karena kita tidak tiba-tiba langsung dipotong, pek, kamu ini. Tapi mereka akan tahu, oh saya terbuka saja. Saya jelaskan saja kenapa. Biar tidak marah. Sehingga minta maaf duluan. Dan dengan melakukan ini, ketika kita tahu kesalahan yang dia lakukan itu ada alasannya. Ketika kita misalnya keceplosan marah, kalau misalnya ada kesalahannya itu ada alasan tertentu, ketika kita keceplosan marah, kita akan sangat menyesal. Kenapa saya marah? Padahal dia lagi punya masalah. Tapi sebaliknya ketika kita sudah tahu dia punya masalah, kita bisa untuk tidak marah duluan. Kita tidak akan menyesal. Karena kita tidak marah. Malahan di situ kita jadi lebih bangga. Kita bisa menekan kemarahan kita sendiri untuk bisa tahu apa sih permasalahan yang mereka hadapi. Apakah ada cara bagi saya untuk bisa membantu itu. Meskipun mungkin ada yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja ataupun apapun. Tapi dari niat kita sendiri, kita mau untuk tidak marah duluan. Tapi ada nilai-nilai bajik yang kita selipkan duluan. Sehingga kita sudah tidak punya alasan lagi untuk marah. Tidak punya alasan lagi untuk marah. Ini adalah yang kedua. Dan kemudian yang ketiga Sang Buddha mengatakan adalah dengan mengembangkan UPK. UPK, tenang seimbang atau keseimbangan batin, tapi UPK adalah
tidak berpihak, ketidakberpihakan. Kita netral, kita tidak membuat penilaian mendukung ini, mendukung di sana. Sehingga penilaian yang kita lakukan terhadap orang lain sederhananya adalah objektif. Lebih tenang karena kita punya penilaian yang objektif. Bukan penilaian yang subjektif berdasarkan kemarahan, berdasarkan emosi pribadi. Tapi ada penilaian yang objektif. Lebih tenang, lebih damai. Tenang dulu, tenangkan diri dulu. Jangan langsung dibiarkan kemarahan itu menguasai diri kita. Orang lain memang melakukan kesalahan. Orang lain memang melakukan sesuatu yang membuat kita jengkel. Tapi kita sendiri yang membuat api itu lebih membara. Dan kita sebenarnya punya kemampuan untuk memadamkan api itu. Kita sendirilah yang punya tanggung jawab untuk memadamkan api di dalam diri kita. Sehingga mesti ditengarai. Tenang dulu. Jangan langsung marah. Api yang di sini dulu yang dipadamkan. Atau tidak dikecilkan dulu. Jangan dikeluarkan. Dikecilkan. Tenang. Kemudian, kenapa kamu seperti itu? Bertanya, kenapa seperti itu? Karena kita tahu alasannya, kemudian ayo kita selesaikan bersama. Ayo kita selesaikan bareng. Biar kamu tidak mengulangi lagi. Nah, itu yang ketiga. UPK. Dan kemudian ini yang keempat. Ini sudah terlepas dari Brahma Wihara. Yang keempat adalah disebutkan Sang Buddha adalah asati amanasikara, yaitu tidak memperhatikan, tidak menghiraukan. Akan terdengar agak ekstrim dari sini. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin kebiasaannya sudah seperti itu, kita sudah menerapkan tiga yang pertama. Apakah meta, karuna, UPK, terserah. Sudah menerapkan ini. Tidak marah, dia melakukan sesuatu. Kebiasaan yang membuat kita jengkel. Kemudian sudah dengan kebaikan hati, sudah ditegur, sudah ditanya kenapa. Oh, ayo kita selesaikan bareng. Kali pertama masih bisa. Ada meta di situ. Kemudian kali kedua dia masih melakukan lagi kesalahan yang sama. Kita tidak marah. Karena kita mengembangkan karuna. Kita tidak marah. Ya sudah. Mungkin dia lagi punya masalah. Setelah kedua selesai, beberapa waktu setelahnya kali ketiga melakukan lagi kesalahan yang sama lagi, yang membuat orang lain jengkel. Tapi tenang, kita masih tidak marah. Karena ada yang ketiga apa? Kita mengembangkan UPK. Kali ketiga tidak marah. 1, 2, 3. Sang Buddha biasa tatyampi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat, kalau masih melakukan lagi seperti Sang Buddha, asati amanasikara. Ya sudah. Tidak usah kita pedulikan, kita hiraukan saja. Karena memang mungkin saja itu sudah menjadi kebiasaannya dia, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Karena memang kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Mau mengendalikan diri sendiri saja sudah sulit. Kemudian ya sudah, ambil langkah yang keempat adalah asati amanasikara. Sudah. Tidak usah dihiraukan, tidak usah diperhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diri kita sendiri. Sebenarnya semuanya untuk diri kita sendiri. Kelima-limanya untuk diri kita sendiri. Untuk apa?
untuk tidak marah. Kalau memang meta karuna dan juga UPK sudah dikembangkan, tapi masih saja seperti itu, asati amanasikara. Sudah. Daripada saya marah-marah, kalau masih bisa ramah-ramah, ramah-ramah. Tapi tidak perlu dipedulikan. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Mungkin kalau kita yang berbicara mungkin akan mental. Kita yang menegur akan mental. Kita yang mencoba mendekat akan mental. Ya sudah. Daripada kita marah-marah, kita tidak usah perhatikan. Mungkin akan ada orang lain yang jodoh karmanya lebih bagus, kemudian bisa kasih tahu, kemudian berubah. Tapi yang penting adalah diri kita sendiri tidak marah. Itu yang penting. Makanya Sang Buddha mengatakan asati amanasikara. Dan kemudian ada teknik yang terakhir, teknik kelima. Yaitu apa? Perenungan tentang kama, kepemilikan kama. Kama saka, kama yoni, kama bandhu. Itu direnungkan saja. Saya bisa sampai di kondisi ini karena perbuatan yang saya lakukan. Mungkin saja saya bertemu dengan orang yang tidak saya sukai ini karena ada satu perbuatan kesalahan yang saya lakukan terhadap dia ataupun terhadap siapa, sehingga saya mesti ketemu dengan orang ini, mesti terjadi hal yang seperti ini di dalam kehidupan saya. Dan kemudian ya merenungkan saja, ini karma yang harus saya terima, ditahan saja. Karma buruk yang harus saya terima. Bersyukur karena ada satu buah karma buruk, satu karma buruk yang sudah berbuah, artinya ada tabungan karma buruk berkurang satu. Sederhananya seperti itu. Bersyukur. Sehingga karena kita tahu bahwa hal-hal yang sementara menimpa diri kita, yang bisa memancing kemarahan kita, itu bukan dari orang lain, tapi diri kita sendiri di masa lampau. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kama saka, kama yoni, kama bandhu. Ini adalah karma yang harus saya terima. Bertemu dengan orang yang tidak disukai ini adalah karma yang harus saya terima. Ya sudah. Terima saja dulu karma buruknya. Sembari terus melakukan karma baik. Sembari terus mengembangkan meta, karuna, UPK. Mengembangkan mudita juga meskipun tidak ada di dalam sutta ini. Mengembangkan hal-hal yang baik. Tapi ketika sudah merenungkan tentang kama, bahwa ini ternyata adalah karma yang harus saya terima, itu menjadi salah satu upaya untuk menenangkan diri. Untuk menenangkan diri agar tidak menimbulkan kemarahan. Tujuan dari kelima hal ini adalah satu, biar kita sendiri tidak marah. Biar kita tidak marah. Marahnya ini pada dasarnya bukan kepada orang si A, si B, si C. Apapun hal yang menimbulkan kejengkelan di dalam diri kita, menimbulkan percikan-percikan kemarahan di dalam diri kita, itu adalah objek-objek yang kita kembangkan kelima hal ini. Apapun yang men-trigger, memancing kita untuk marah, kembangkan lima ini. Ingat lima ini. Apa? Satu, meta. Dua, karuna. Ketiga, UPK. Keempat, asati amanasikara atau tidak usah diperhatikan, tidak usah dihiraukan. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah perenungan terhadap karma. Nah, kelima hal ini adalah tips dari Sang Buddha untuk kita bisa menjinakkan kemarahan di dalam diri kita sendiri. Dan ini adalah caranya. Ya, tidak mudah karena kita mengalahkan diri kita sendiri.
Tapi ini adalah tips pelatihannya, tips dari Sang Buddha, sehingga kita bisa tahu mesti bagaimana ketika kita bertemu dengan hal-hal yang menimbulkan kemarahan. Ada apa-apa saja, ingat metta, karuna, upeka. Kalau tidak mampu sudah ada ini, ya sudah, asati amanasikara, dihiraukan saja. Kalau masih ada, kemudian ya berpikir, oke, saya bertemu dengan hal-hal demikian karena karma saya. Dengan begini, karena ini yang ditengarai duluan, bukan kemarahan, bukan penilaian, kamu gini, kenapa kamu begitu? Karena ini yang duluan, kemarahan sudah tidak punya alasan untuk berkembang. Ya, Ibu Bapak, demikian penjelasan tentang cara untuk menjinakkan kemarahan. Semangat untuk latihan lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa sama-sama kita semua menjinakkan, mengalahkan kemarahan. Saya akhiri, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.